Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Berjumpa kembali dengan Gunawan dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati, Bandung. Kita akan membaca dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Kalau di dalam terjemahan baru 2 disebutkan 10 penderita penyakit kulit. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang membuat seseorang sulit mengucap syukur? Barangkali dengan cepat kita akan menjawab, penderitaan dan beban hidup. Sulit untuk membayangkan seseorang yang menderita bisa bersyukur. Semakin besar penderitaannya, semakin sulit baginya untuk bersyukur pula. Bagaimana mungkin seseorang bersyukur pada Tuhan atas penderitaan hidup yang dialaminya? Ya, benar. Ada orang yang tidak bisa bersyukur saat menderita. Namun rupanya ada orang yang tetap bisa bersyukur, bahkan saat menderita. Ada cara berpikir yang biasa dipakai seseorang untuk tetap bisa bersyukur, sekalipun orang tersebut sadar bahwa ia tidak bisa lepas dari penderitaan, yaitu dengan cara membandingkan penderitaannya dengan penderitaan orang lain. Jika ia melihat penderitaannya lebih ringan dibandingkan orang lain, ia masih bisa bernafas lega dan bersyukur tidak mengalami kondisi yang lebih buruk dari orang lain. Dari bacaan Injil Lukas tadi, tidak semua orang yang sakit kusta itu kembali menemui Yesus dan mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka telah terima. Hanya satu orang Samaria yang kembali memuliakan Allah, sujud, dan mengucap syukur. Menarik untuk memperhatikan hal ini, di mana seorang Samaria yang sudah biasa dianggap oleh orang Yahudi sesat dan kafir, justru dialah yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan memuliakannya. Mengapa orang Samaria itu bisa bersyukur, sedangkan 9 orang Yahudi tidak? Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemahaman keliru yang dimiliki orang Yahudi, bahwa sudah sepantasnya mereka sebagai umat pilihan Allah menerima kesembuhan darinya. Mereka menganggap memang sudah hak mereka untuk menjadi sembuh. Sebaliknya, orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang sesat dan berdosa justru bisa merasakan
bahwa kesembuhan itu adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Ia sembuh karena Allah melalui Yesus berkenan menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Namun yang patut menjadi refleksi juga buat kita adalah bahwa anugerah terbesar untuk orang Samaria bukan kesembuhan secara jasmani dari sakit kustanya, tetapi perjumpaan dengan Yesus yang menyelamatkan jiwanya. Orang Samaria itu mendapatkan peneguhan dari Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan meski dia belum melihat dan menghadap kepada imam. Keyakinan akan kuasa Yesus sungguh besar. Imannya yang pasrah kepada Yesus mendatangkan anugerah kesembuhan sekaligus keselamatan jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, baik saat sakit maupun sehat, baik suka maupun duka. Mengucap syukur bisa menjadi mekanisme pertahanan diri yang baik dari segala beban dan penderitaan hidup, karena membawa kita untuk melihat dan meyakini bahwa ada kasih dan perlindungan Allah bagi kita dalam kondisi apapun. Mari kita jadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.